Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Febri Ardiansyah, dan teman saya Okta Widya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jarimah. Ya, langsung saja pengertian jarimah. Jarimah itu sendiri berasal dari kata jinayah, merupakan bentuk mazhar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana ala qaumihi jinayatan, artinya ialah telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti memetik, seperti dalam kalimat jana as-samarot, artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani, dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujana alaih. Kata jinah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, jarimah adalah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Selanjutnya, poin kedua, unsur-unsur jarimah. Yang pertama, unsur formil atau adanya undang-undang atau nas. Unsur formil itu sendiri adalah yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan tersebut melanggar terhadap syariat. Yang kedua, unsur material. Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat. Yang ketiga, unsur moral atau pelaku mukallaf. Unsur moral atau rukun adabi, yakni perbuatan adalah seorang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah di perbuatannya. Yang selanjutnya pada poin C, pertalian jarimah dengan perbuatan langsung dan tidak langsung. Pertalian antara kedua macam perbuatan tersebut apabila kumpul keduanya tidak lebih dari kemungkinan. Oke, sekarang kita melanjutkan penjelasan dari Mas Wahyu Febri. Sekarang kita masuki poin D, yaitu percobaan melakukan jarimah. Menurut KUHP Mesir, pasal 45, percobaan jarimah adalah memulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan, tetapi perbuatan tersebut tidak diselesaikan atau berhenti, karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak perilaku. Sedangkan pada umumnya kata percobaan atau pogging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak ada atau belum selesai. Fase-fase pelaksanaan jarimah ada 3, yaitu yang pertama fase pemikiran dan pelaksanaan. Dalam fase pemikiran, seorang tidak dapat dikenai sanksi. Yang kedua yaitu fase persiapan. Fase ini merupakan fase yang kedua, di mana pelaku menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk melaksanakan jarimah. Yang ketiga, yaitu fase pelaksanaan. Pada fase inilah, pelaku dapat dianggap sebagai jarimah untuk dapat dikenakan hukuman bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai. Selanjutnya, poin E, gabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan konkursus atau semenlop, yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dari pengertian tersebut terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Gabungan melakukan tindak pidana diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana
ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Adapun beberapa teori gabungan melakukan tindak pidana yaitu pertama, absorpsi stelsel. Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Yang kedua, yaitu absorpsi stelsel yang dipertajam. Dalam sistem ini, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat. Namun, masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Kemudian yang ketiga yaitu kumulatif stelsel adalah sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Yang keempat yaitu kumulasi yang diperlunak, yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah 1/3-nya. Oke, sekarang yang terakhir yaitu penyertaan tindak pidana. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang lain yang saling terkait dan secara sadar melakukan apa yang dilakukan. Tetapi ada juga yang dikarenakan unsur paksaan. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Adapun beberapa penyertaan yaitu yang pertama, plager atau orang yang melakukan. Kedua, downplagen atau yang menyuruh melakukan. Ketiga, medepeglen atau yang turut melakukan. Yang keempat itu with looking atau penggerak yang melakukan atau penggerak yang lain. Yang terakhir, medeprincetate atau pembantu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.